Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,82% ke angka 6.755. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham uptrend yang sampai saat ini masih terus bergerak naik. Padahal laporan keuangan kuartal satunya masih bergerak turun laba bersihnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 229 per lembar saham dan saat ini malah terkena koreksi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Adro. Saham Adro hari ini turun 4% lebih ke harga 2.800. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Adro berada dekat dengan support di harga 2.820 yang sebelumnya masih bisa menahan penurunan dari saham Adro ini. Jadi bisa kita lihat pada tanggal 5 Mei kemarin Adro sempat turun mengetes support di harga 2.820, bisa bertanda rebound, tapi pada saat naik mengetes garis resisten EMA 50 ternyata gagal break dan mulai melemah kembali. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa saham Adro akan membagikan dividen sebesar 229 per lembar saham. Jadi saat ini jika kita lihat untuk broker summary-nya, penurunan 4% lebih ini masih ada distribusi dan asing juga masih terus distribusi saham. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman ingin beli saham Adro untuk dapat dividen maupun trading, sebaiknya saat ini wait and see dulu. Karena penurunan tajam hari ini masih ada distribusi, jadi harus hati-hati apabila support di harga 2.800 sampai 2.820 ini terlewati, Adro masih berpotensi lanjut turun menuju harga 2.650 sampai harga 2.700. Jadi saat ini wait and see. Apabila support ini masih bisa bertahan, bisa coba entry di sekitar support 2.800-an ini dengan target take profit jangka pendek apabila teman-teman swing trade itu di sekitar 2.950 sampai harga 3.000. Atau teman-teman memang mau dapat dividen bisa entry di sekitar support dan hold saja sampai dapatkan dividen. Tapi harus hati-hati, takutnya akan ada dividen trap. Tapi semua balik lagi ke strategi teman-teman untuk entry saham ini. Apabila mau swing trade, wait and see. Apabila mau dapatkan dividen, juga wait and see. Dan berikutnya saya akan analisa saham Bayan yang hari ini juga masih lanjut turun 2% lebih ke harga 19.900. Dan jika kita lihat, penurunan saat ini membuat saham Bayan berada di bawah support EMA 50 yang saat ini berada tepat di harga 20.000. Memang saat ini belum terkonfirmasi break dari support EMA 50, tapi harus hati-hati apabila terkonfirmasi break 1 minggu ke depan, saham Bayan trennya akan mulai melemah dan ada potensi lanjut turun menuju garis EMA 150 ini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham Bayan. Jadi untuk saham Bayan apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga atas dan saat ini masih bisa hold selama support di EMA 50 masih bisa bertahan. Jadi ingat walaupun saat ini turun bawah garis EMA 50 ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila kita pantau Bayan masih berhasil naik kembali di atas harga 20.000, berarti saham Bayan masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun wait and see dulu. Apabila Bayan 1 minggu ke depan berhasil naik kembali di atas harga 20.000, teman-teman bisa coba entry. Tapi apabila kita lihat harga 20.000 terkonfirmasi break minggu ini, sebaiknya jangan entry karena Bayan trennya akan mulai melemah. Jadi saat ini akan terkonfirmasi Bayan sudah tidak uptrend untuk tren jangka pendek apabila harga 20.000 terlewati dan ada potensi lanjut turun menuju support terdekat berikutnya di sekitar 18.000. Apabila terlewati baru target berikutnya di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 16.475. Jadi yang udah punya saham Bayan saat ini sudah harus waspada apabila garis EMA 50 terlewati. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.
Selanjutnya saya akan coba analisa saham Indi yang bisa kita lihat saat ini secara tren sudah mulai downtrend kembali karena telah turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 2510 dan garis EMA 50 di sekitar 2380 sudah berubah menjadi resisten. Jadi sebelum terkena dividend trap, memang saham Indi sudah mulai melemah. Jadi beberapa hari sebelum dividend trap bisa kita lihat sudah mulai terus bergerak turun. Dan saat ini bisa kita lihat Indi belum sempat turun mengetes support psikologis di harga 2000, sempat rebound, tapi berusaha untuk naik di atas 2200, Indi ternyata masih gagal break. Dan hari ini kembali turun 2% lebih ke 2100. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham Indi 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk saham Indi saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support psikologis di harga 2000 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Indi karena menganggap saat ini sudah dekat dengan support psikologis di harga 2000, paling aman adalah coba tunggu di sekitar 2000. Karena sebelumnya bisa kita lihat mengetes harga 2000, Indi bisa bertahan dan rebound, setelah itu malah naik kembali di atas garis EMA 50 150. Jadi ini masih bisa coba dipantau. Apabila masih bisa bertahan rebound, maka akan terbentuk pola double bottom untuk tren jangka menengahnya. Jadi ada potensi kembali naik menuju target terdekat di 2300 sampai garis EMA 50 di sekitar 2380 apabila masih bisa rebound dari support psikologis ini. Tapi jika kita pantau ternyata mengetes harga 2000, Indi malah nembus support psikologis ini, berarti sebaiknya jangan entry karena Indi berpotensi lanjut downtrendnya. Selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham coal yang bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 156. Tapi bisa kita perhatikan saham coal dalam 1 minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten 160. Bisa kita lihat beberapa kali mengetes resisten ini coal masih gagal break. Tapi secara tren coal sudah mulai membaik setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50, coal terus naik. Tapi pada saat mengetes 160 gagal break mulai sideways dan saat ini masih naik dan mengetes resisten di 160 ini. Tapi candle hari ini harus hati-hati, menurut saya masih kurang oke. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham coal. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat coal apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 ini, saat ini masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see. Saya lihat masih ada potensi coal untuk naik mengetes 160 apabila berhasil break, baru pertimbangkan untuk entry karena apabila berhasil break, coal berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 180. Jadi karena saat ini berada dekat dengan resisten, apabila kita paksakan beli di sekitar resisten yang ternyata gagal break, hati-hati coal masih berpotensi kembali turun menuju 140 atau di sekitar garis EMA 50-nya, di sekitar 138. Jadi sebaiknya jangan paksakan beli apabila belum terkonfirmasi break dari resisten. Apalagi resisten ini beberapa kali dicoba ditembus ternyata masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.